Hai, di video ini kita akan membedah kisah jatuhnya Bukalapak. Bukalapak, salah satu pionir e-commerce di Indonesia, baru saja mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. Mereka resmi menutup lapak, sebuah berita yang mungkin membuat kita semua bertanya-tanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dari raksasa startup yang pernah menggebrak pasar hingga akhirnya harus menyerah. Apa yang salah? Dan apa pelajaran yang bisa kita petik? Kisah Bukalapak dimulai pada tahun 2010 ketika Ahmad Zaki mendirikan platform ini dengan tujuan sederhana, membantu UMKM di Indonesia memasuki era digital. Misi ini terasa mulia, bahkan revolusioner di sebuah negara di mana sebagian besar pelaku usaha kecil masih mengandalkan transaksi offline. Dengan tagline siapapun bisa jadi pelapak, Bukalapak berhasil merebut hati masyarakat, khususnya UMKM. Dalam beberapa tahun, mereka tumbuh pesat, bersaing langsung dengan Tokopedia dan Shopee. Bahkan pada tahun 2017, Bukalapak mencapai status unicorn dengan valuasi lebih dari $1 miliar Amerika Serikat. Namun, seperti yang kita tahu, menjadi besar bukan berarti tanpa risiko. Ketika pasar terus berkembang, kompetisi juga semakin ketat, dan disinilah masalah mulai muncul. Industri e-commerce di Indonesia adalah medan perang yang sengit. Tokopedia dengan kekuatan modal dari SoftBank dan Shopee dengan dukungan Sea Group yang bermarkas di Singapura menjadi lawan berat. Bukalapak meskipun tumbuh pesat mulai tertinggal dalam hal promosi, subsidi, dan inovasi teknologi. Menurut laporan iFresh pada 2024, Shopee memimpin pasar e-commerce Indonesia dengan lebih dari 40% pangsa pasar, diikuti oleh Tokopedia dengan sekitar 30%, sementara itu Bukalapak berada di posisi ketiga, jauh tertinggal. Shopee agresif dengan promosi seperti gratis ongkir dan iklan gencar menggunakan selebriti global. Sementara Tokopedia memanfaatkan ekosistem Gojek untuk memperkuat posisi mereka. Bukalapak, mereka terlihat kesulitan untuk mengikuti ritme kompetisi ini. Pada 2019, Bukalapak sempat menjadi berita utama karena merumahkan ratusan karyawannya. Ini menjadi sinyal awal bahwa perusahaan sedang menghadapi kesulitan serius. Pada tahun 2020, Bukalapak mencoba bertransformasi. Di bawah kepemimpinan CEO baru, Rahmat Kaimuddin, mereka memutuskan untuk mengubah fokus dari persaingan e-commerce langsung menjadi pengembangan solusi digital untuk UMKM melalui kolaborasi dengan warung dan toko tradisional. Namun, sayangnya, pendapatan dari segmen ini tidak cukup untuk menutup kerugian besar dari operasional e-commerce mereka. Pada Januari 2025, Bukalapak akhirnya mengumumkan bahwa mereka akan menutup operasional e-commerce untuk fokus sepenuhnya pada layanan lain, seperti mitra Bukalapak dan solusi teknologi bagi UMKM. Meski IPO pada tahun 2021 sempat menjadi harapan baru, laporan keuangan Bukalapak menunjukkan kerugian yang terus berlanjut. Pada akhirnya, keputusan untuk menutup e-commerce adalah langkah logis, meskipun pahit. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pertama, pentingnya fokus pada eksekusi strategi yang tepat. Menghabiskan dana besar untuk promosi tanpa memperhatikan dampak jangka panjang adalah kesalahan fatal. Bagaimana pendapat kalian tentang keputusan Bukalapak ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video analisis bisnis lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.